Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yongki Udardika, NIM 2019-31172. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal bisnis yang telah saya buat, yaitu Laker atau lapak kerja. Yang pertama itu ada latar belakang permasalahan. Di saat pandemi COVID-19 ini menyebabkan dampak yang sangat signifikan bagi para usaha sektor kecil, yaitu UKM. Banyak usaha yang terpaksa tutup dan tidak sedikit pekerja juga yang kehilangan pekerjaannya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak pemilik UKM yang memutuskan untuk menutup usahanya karena mengalami penurunan pendapatan yang drastis hingga kerugian yang tinggi. Dikarenakan itu juga, masyarakat lebih sering mengakses internet untuk berbelanja ataupun menyewa jasa. Adanya pekerjaan di bidang jasa ataupun barang itu biasanya hanya diketahui sedikit orang saja. Dikarenakan kurangnya pemasaran terhadap orang banyak. Biasanya pemasaran hanya terjadi antar orang atau mulut ke mulut. Maka pada kali ini saya akan menawarkan sebuah usaha atau sebuah startup untuk membantu mempromosikan para pekerja di bidang jasa ataupun barang dengan cara membuat sebuah wadah atau aplikasi yang di dalamnya mereka dapat menawarkan apa saja yang mereka punya. Ya, di sini sebuah profil usahanya Laker dan ada logonya. Laker merupakan sebuah pasar online di mana pengguna dapat memilih menyewa pekerjaan yang menghasilkan jasa ataupun barang dalam genggaman tangan dimanapun dan kapanpun. Sedikit deskripsi untuk layanan ini. Usaha ini dinamakan lapak kerja atau Laker, yang berarti di sana terdapat banyak pilihan untuk penyewa ataupun menggunakan jasa atau penghasil barang yang ditawarkan oleh para penyedia jasa tersebut. Layanan ini berupa sebuah aplikasi yang tersedia pada website maupun smartphone. Aplikasi ini sangat berguna untuk para pekerja yang tidak tetap, yang biasanya adalah pekerja yang menghasilkan jasa dengan artian menunggu pelanggan datang. Di aplikasi ini, para pekerja dapat mendaftarkan diri mereka untuk mendapatkan pelanggan baru melalui aplikasi tersebut, agar dapat dipasarkan ke orang banyak. Setelah itu, aplikasi ini dibagi menjadi dua jenis akun. Yang pertama itu akun untuk pelanggan atau konsumen, dan satu lagi akun untuk penyedia jasa atau usaha tersebut. Pada aplikasi ini, pelanggan dapat memilih berbagai macam pekerjaan dan usaha yang tersedia. Pelanggan juga dapat memilih di mana saja penyedia jasa atau barang tersebut. Dikarenakan tidak semua yang dikerjakan itu harus datang ke pelanggan, tetapi juga dapat dikerjakan dari penyedia jasa dari rumah. Jadinya pengguna dan penyedia jasa sama-sama dapat berinteraksi di fitur percakapan di aplikasi tersebut untuk negosiasi harga ataupun membicarakan tentang pesanan yang dipesan. Kedua belah pihak tidak perlu repot lagi untuk datang ke tempat apabila tidak diperlukan. Di sini ada filosofi Laker. Yang pertama ada visi. Visinya itu membantu UMKM yang menawarkan layanan usaha di bidang barang ataupun jasa agar berkembang dan memiliki pelanggan yang banyak. Misinya di sini ada dua, yaitu dengan pembuatan aplikasi lapak jasa untuk para UMKM. Yang kedua ada menyebarkan informasi tentang aplikasi lapak jasa kepada para UMKM yang menawarkan layanan di bidang barang dan jasa. Yang ketiga ada tujuan sebagai wadah untuk menampung seorang atau sekelompok yang menawarkan jasa secara langsung. Yang kedua ada memudahkan bagi masyarakat yang tidak ingin keluar rumah dan bisa memesan sebuah layanan penghasil jasa ataupun barang. Yang ketiga, meningkatkan pelaku usaha, mempromosikan dan menjual layanan usaha baik jasa ataupun barang. Keunggulan layanan Laker ini, yang pertama itu jasa yang akan dibuat oleh ide usaha ini berupa jasa perantara antar konsumen dan pelayanan, jasa apapun. Sebagai contoh, penjahit baju, jasa editing foto, jasa fotografi, jasa pengantaran beca, pemahat seperti pemahat kayu atau pembuat meja, dan lainnya. Hal yang berbeda dari jasa kami yaitu memudahkan konsumen maupun penyedia layanan untuk menawarkan jasanya. Dari bidang apapun, maka dapat diterapkan layanan onsite dan juga online, sesuai dengan kesepakatan bersama antara konsumen dan penyedia layanan.
Ya, yang kedua itu dalam membentuk bisnis ini ada batasan atau limit yang dilakukan. Perbaikan secara onsite seperti perlunya survei barang apa yang diinginkan oleh pengguna atau konsumen, ataupun barang-barang yang memang harus dilakukan di toko. Selain itu, adanya batasan dalam pemilihan sumber daya manusia yang dipilih merupakan salah satu hal yang mungkin terjadi akan ke depannya. Dengan contoh ada kualifikasi tertentu dan ulasan dari konsumen dan juga testimoni yang dapat diberikan oleh konsumen. Selanjutnya ada peluang pengembangan. Pencarian pasar dari bisnis ini secara umum adalah dengan banyaknya website atau online, dikarenakan sudah era 4.0. Eh, Peralihan bisnis secara digital dan offline ini termasuk cukup pesat. Banyak pelaku usaha yang tidak dikenal masyarakat karena promosi yang hanya sekedar pintu ke pintu saja. Hal ini dikarenakan banyaknya kendala yang mungkin terjadi apabila secara offline dikarenakan banyak orang yang sudah beralih ke digital. Mengikuti visi dan misi pada usaha ini yaitu memudahkan pelanggan dengan online agar tidak perlu datang ke tempat eh, offline hanya untuk mencari sebuah penyedia jasa atau penghasil barang yang letaknya tersebar di seluruh Indonesia. Dalam peluang pengembangan yang akan mendatang yaitu memperluas penyedia jasa dan barang yang sedikit orang tahu agar usaha yang dijual dapat dilirik orang banyak dan mendapatkan banyak pelanggan untuk datang melalui aplikasi ataupun website yang sudah disediakan. Selanjutnya ada analisis SWOT dari Laker. Yang pertama itu ada strength. Di sini ada usaha ini menyediakan platform untuk orang yang ingin menawarkan jasanya. Yang kedua ada aplikasi ini dapat diakses di website maupun di smartphone. Yang ketiga, pada saat pandemi ini banyak orang yang menjual jasa yang sepi karena khawatir akan adanya virus yang menular. Dengan ada aplikasinya ini menjadi jembatan penghubung antara penjual jasa dan pencari jasa atau pengguna. Weakness di sini terdapat pada saat pandemi ini banyak orang yang terpapar virus corona yang menjadikan pengguna aplikasi khawatir akan tertular walaupun sudah pernah terpapar virus corona ataupun sudah divaksin. Usaha ini dijalankan oleh beberapa orang yang baru lulus pendidikan kuliah sehingga akan banyak terjadinya miskomunikasi ataupun perbedaan pendapat yang mengakibatkan perbedaan persepsi. Aplikasi ini membutuhkan programmer yang cukup handal karena akan menampung ratusan bahkan ribuan data dari pengguna ataupun penyedia jasa tersebut. Opportunity peluangnya belum adanya aplikasi menyediakan orang-orang yang menawarkan jasa dan barang. Yang kedua, ada memiliki kesempatan untuk mempromosikan para pekerja yang sepi pembeli atau sepi dari pelanggan yang datang. Yang keempat yaitu ada threat, yaitu adanya persaingan dari startup lainnya yang menawarkan sistem kerja yang lebih matang dan mekanisme yang sudah terbukti. Lalu ada lepasnya para anggota karena suatu masalah di internal. Selanjutnya ada startup lainnya yang lebih besar dan sudah sukses. Progress time pada Januari kemungkinan membahas tentang identifikasi masalah, perencanaan proyek, pencarian modal, dan pencarian programmer. Di situ pada Januari 2021. Lalu pada Agustus, setelah semua pembahasan di Januari selesai, langsung pembagian divisi dan pemasaran terhadap publik, lalu penyeleksian penyedia jasa. Itu pada bulan Agustus 2021. Monitoring progress, monitoring karyawan dan maintenance aplikasi. Itu terdapat pada Januari 2022. Lalu ada analisis project, evaluasi tim, dan maintenance pada Agustus 2022 juga. Ini sebuah contoh dari halaman utama dari Laker. Terdapat tombol sign in untuk masuk, ada create account, lalu ada profil di situ, ada shop nantinya akan pergi ke penyedia, memilih untuk membeli penyedia jasa ataupun barang. Payment ada pembayaran, cara pembayaran, chat merupakan percakapan yang sudah dilakukan antara penyedia jasa dan konsumen. Lalu setelah ini halaman Laker sampai sini. Lalu kita perbandingan dengan bisnis yang kurang lebih sama tetapi sudah berjalan, yaitu beres.id.
Bears.id itu menyediakan ribuan jasa yang tersebar di seluruh Asia Tenggara. Deskripsi layanan penyedia jasa Bears ID. Yang pertama itu Beres dibangun di atas gagasan bahwa setiap orang seharusnya bisa mendapatkan jasa apapun yang mereka butuhkan dengan cepat, aman, dan terpercaya. Beres.id mentransformasikan usaha lokal yang membentang di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, visi dari Beres ID sederhana, namun berani untuk memperdayakan ribuan penyedia jasa di seluruh Asia Tenggara sehingga mereka memberikan layanan terbaik dan pada saat yang sama mengembangkan usaha dan mata pencarian mereka. Dipandu oleh nilai-nilai inti, Bears.id akan menghadapi setiap tantangan baru secara kreatif untuk menciptakan pengalaman yang terbaik bagi pelanggan kami. Hingga suatu hari kami menjadi tujuan pertama dan utama untuk setiap jasa yang mereka perlukan. Bears.id selalu mengutamakan keamanan dan kenyamanan dan juga membantu usaha lokal di luar yang membutuhkan promosi dalam jasanya. Di sini juga saya membuat analisis SWOT dari Beres.id. Dalam strength itu, mereka memiliki tujuan usaha yang jelas, tempatnya yang strategis, kemampuan karyawan dalam melayani pelanggan karena mempunyai ribuan karyawan yang sudah terbentang dari seluruh negara di Asia Tenggara, dan hasilnya cukup memuaskan karena berdasarkan rating yang sudah diberikan oleh konsumen. Weakness-nya itu kurangnya marketing dan pemasaran, lalu rekrutmen untuk penyedia jasa yang kurang. Opportunity-nya sebagai salah satu startup yang merintis ini peluangnya cukup besar namun masih kurang dipasarkan. Threat-nya itu tindakan yang dilakukan masih sedikit, situs masih aktif namun seperti halnya tidak adanya pemasaran dan pengembangan web. Di sini adalah contohnya tampilan halaman website Beres ID. Lalu di sini saya membuat perbandingan layanan usaha Laker dan Beres.id. Dalam rencana saya, Laker itu merupakan sebuah bisnis plan yang merupakan pasar online penyedia jasa maupun barang. Kebanyakan startup yang sudah ada hanya menyediakan jasa saja. Laker tidak menggunakan karyawan langsung dalam menyediakan jasa ataupun barang ke pelanggan, melainkan menyediakan tempat bagi para profesional dan orang yang pengalaman dan juga beberapa brand dalam memberikan jasa servis secara onsite maupun online melalui startup yang dibuat. Sedangkan Bears.id merupakan startup yang berdiri sudah cukup lama dengan menyediakan cukup banyak jasa yang nantinya konsumen bisa memilih apa saja jasa yang ingin digunakan. Bears.id memberikan jaminan bahwa layanannya terpercaya dan transparan, bebas repot dan selalu tercatat, dan akan menangani apabila terjadi perselisihan antara konsumen dan penyedia jasa. Bears.id juga menyediakan karyawan penyedia jasa yang sudah profesional di bidangnya. Untuk startup Bears.id termasuk sudah besar dikarenakan sudah mencakup seluruh wilayah Asia Tenggara yang luas ini. Sekian dari saya, presentasi untuk presentasi untuk proposal bisnis atau startup company yang nantinya akan saya buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.